Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teknologi Pendidikan akan mempresentasikan makalah dengan tema Kawasan Pengelolaan dalam Teknologi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini terdapat 4 sub pembahasan makalah. Sub pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fadila Nur Asfari tentang pengelolaan proyek. Sub pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Khairul Asnawi tentang pengelolaan sumber. Sub pembahasan yang ketiga juga akan disampaikan oleh Muhammad Fadila Nur Aswari tentang pengelolaan sistem penyampaian. Dan sub pembahasan yang keempat akan saya sampaikan atas nama Nabila Zaratunisa tentang pengelolaan informasi. Selamat menonton. Saya Muhammad Fadila Nur Aswari akan menjelaskan tentang pengelolaan sebuah proyek. Kita mulai dari pengertian proyek terlebih dahulu. Proyek merupakan sebuah usaha yang temporer dengan sasaran yang jelas. Yang dimaksud dengan temporer di sini adalah memiliki batasan waktu. Jadi tidak seperti sebuah kegiatan yang secara terus-menerus, tapi proyek memiliki suatu tim yang bergerak dengan jumlah yang terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula, sehingga bukan termasuk dalam situasi ataupun kerja operasional. Nah, pengelolaan proyek di sini meliputi 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan perencanaan, yang kedua monitoring, dan ketiga adalah pengelolaan desain, yang keempat adalah pengembangan. Kita mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Sebuah proyek perlu direncanakan dengan kejelasan yang mendetail. Nah, perencanaan di sini dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, top down bottom up, dan yang kedua adalah perencanaan yang efektif. Top down bottom up ini seperti dari artinya sendiri, yaitu atas ke bawah dan bawah ke atas. Yang mana top down di sini adalah merencanakan terlebih dahulu, baru nanti mengetahui apa saja sumber daya yang diperlukan. Sedangkan bottom up adalah mengetahui sumber dayanya terlebih dahulu, baru nanti merencanakan proyeknya. Yang kedua adalah teknik perencanaan efektif, yang mana ini mungkin sedikit ribet. Mengapa demikian? Karena proyek yang dilakukan dengan perencanaan efektif itu lebih memakan waktu untuk research dan pembahasan yang mendetail, karena perlunya masuknya para stakeholder sehingga menentukan jalannya proyek, sehingga perlu pembicaraan mendetail, perlu pembicaraan lagi. Tapi dibalik dengan kerumitannya tersebut, maka kejelasan proyek itu akan sangat jelas, sehingga jika terjadi apa-apa semuanya pun dapat bertanggung jawab. Pengelolaan proyek yang pertama sudah kita bahas, yakni perencanaan. Yang kedua adalah monitoring. Monitoring ini mungkin lebih kita kenal dengan istilah pemantauan, yang mana tugasnya adalah memantau jalannya proyek, mengecek, kemudian melihat, dan tugas utamanya sebenarnya itu adalah mengetahui masalah apa yang terjadi pada proyek, sehingga nanti dapat mencari solusi terbaik untuk bisa dilaksanakan. Manfaat monitoring ini sebenarnya yang mendapat manfaat paling besar adalah 2 orang, yakni penanggung jawab proyek dan penanggung jawab stakeholder, yang mana dengan monitoring mereka dapat memantau bagaimana kerjanya dan bagaimana target yang dibebankan, apakah sesuai, apakah tidak. Yang ketiga adalah pengelolaan desain. Nah, desain ini bukan seperti desainer pada umumnya yang merancang baju seperti itu, tidak demikian. Tapi desain di sini lebih seperti mengelola perangkat pembelajaran. Karena mengapa? Karena ini teknologi pendidikan. Jadi desain yang dimaksud adalah seperti perangkat pembelajaran. Nah, pengelolaan desain di sini lebih menitik beratkan apakah sebuah perangkat pembelajaran nantinya akan dibuat itu cocok tidak dengan target yang ditetapkan,
Semisal perangkat pembelajaran siswa SD, SMP, dan SMA tentu saja berbeda. Yang keempat, yang terakhir adalah pengembangan. Sebuah proyek yang telah selesai bukan berarti sudah selesai semuanya, bukan, tapi perlu pengembangan lagi. Nah, pengembangan di sini dimaksudkan untuk penyempurnaan sebuah proyek tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon maaf, bukan hal yang tidak diinginkan. Pengembangan di sini lebih seperti merawat, yang mana untuk menjadi lebih baik kembali. Saya Muhammad Korul Asnawi. Saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan sumber. Kawasan pengelolaan teknologi pendidikan yang kedua adalah pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber ini meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung serta pelayanan sumber. Pengelolaan sumber ini memiliki arti yang sangat penting karena dapat mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber yang dikelola yaitu meliputi personil, bahan baku, waktu, keuangan, fasilitas baik dari sarana maupun prasarana, dan yang terakhir sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini juga mencakup semua teknologi yang telah dijelaskan oleh kawasan pengembangan. Mengelola sumber daya berkaitan erat dengan pengelolaan sistem penyampaian dan pengelolaan informasi. Pengelolaan sistem penyampaian dan pengelolaan informasi termasuk yang ada di dalamnya kombinasi dari media dan metode penggunaan yang digunakan untuk menyajikan informasi pembelajaran bagi siswa. Mengelola sumber daya juga mencakup pengelolaan sumber teknologi informasi yang dipraktekkan untuk memastikan bahwa teknologi infrastruktur organisasi benar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu dan tetap up to date dengan biaya yang masuk akal. Sekolah dan organisasi media center juga membutuhkan tingkat pengelolaan. Sumber daya dipahami untuk alat, bahan, perangkat, pengaturan, serta orang-orang yang berinteraksi dengan peserta didik untuk memecahkan masalah kinerja dan belajar. Kedua sumber daya tersebut khususnya adalah sumber daya teknologi dan bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan dengan tepat sasaran sekaligus berfungsi untuk membedakan apa yang dilakukan oleh teknologi pendidikan dari upaya yang serupa dalam bidang yang lain. Meskipun dalam objek teknologi pendidikan ini telah bergeser selama kurun waktu yang lama, teknologi pendidikan telah menjadikan fungsi yang penting dalam pendidikan sejak lapangan dimulai sejak tahun 1920-an. Dalam pernyataan formal pertama, teknologi dipandang perlu untuk mengendalikan berbagai produk serta untuk memproses apa yang di dalam pendidikan. Saya Muhammad Fadila Nur Aswari lagi akan menjelaskan tentang pengelolaan sistem penyampaian. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sistem penyampaian? Pengelolaan sistem penyampaian di sini lebih berkaitan dengan produk. Apa yang dimaksud dengan produk? Produk ini lebih seperti penyediaan terhadap prosedur-prosedur yang dilakukan saat pembelajaran. Misalnya saja, pengelolaan sistem penyampaian ini lebih seperti semacam mengadakan workshop, yang mana tujuannya itu membuat para guru itu ketika menyampaikan materi kepada para siswanya lebih memahami dengan perangkat-perangkat yang telah disediakan. Mungkin agak bingung, jadi untuk lebih memudahkannya lagi kita akan berikan sebuah contoh. Misalnya saja ketika pelaksanaan UNBK akan pertama kali pelaksanaan UNBK, di mana hal tersebut masih baru. Nah, tugas pengelolaan sistem penyampaian di sini adalah memberikan instruksi ataupun aturan mengenai perangkat lunak atau keras yang harus digunakan, yang mana sesuai standar, dan kemudian panduan ataupun pedoman bagi user maupun server bagi setiap sekolah, yang mana ketika
ada persoalan seperti jaringannya down ataupun servernya kurang bagus, itu tim instruktur dari sekolahan mampu untuk mengatasinya. Tidak apa-apa dari pusat, tidak apa-apa dari provinsi, tidak apa-apa dari kabupaten. Nah, sekarang sudah sedikit paham kan pengelolaan sistem penyampaian itu bagaimana? Pengelolaan sistem penyampaian itu lebih berkaitan dengan standarisasi. Untuk apa? Untuk dilakukannya sebuah kelancaran penyampaian sebuah mata pelajaran ataupun mungkin hal-hal baru yang program-program baru yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, pengelolaan sistem penyampaian ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber, sehingga diperlukan sinergi untuk menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya adalah pengelolaan informasi. Kawasan pengelolaan informasi teknologi pendidikan yang terakhir adalah pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi adalah sebuah perencanaan, pengendalian, serta pemantauan cara penyimpanan, pemindahan, ataupun pengiriman serta pemrosesan suatu informasi dalam rangka menyediakan sumber aktivitas untuk belajar para siswa-siswi. Pada kawasan pengelolaan informasi ini sangatlah penting untuk memberikan jalan masuk dan keakraban pengguna. Pengelolaan informasi ini menjadi penting karena terletak pada potensinya untuk mengadakan perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang kurikulum dan aplikasi desain untuk kegiatan pembelajaran. Pengelolaan sistem penyimpanan informasi ini bertujuan untuk mengadakan pembelajaran tetap yang merupakan semua itu menjadi komponen penting dari teknologi pendidikan. Peranan para teknologi pendidikan memiliki konsep mengendalikan di masa mendatang, bukan hanya meliputi penggunaan teknologi, akan tetapi juga berkembang ke arah pengelolaan sumber daya manusia dan perancangan berdasarkan strategi. Meskipun mayoritas peninjauan pengelolaan bersumber dari sudut pandang perekayasan, teori perubahan serta teori motivasi yang berfokus pada pendekatan humanistik juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mengenai hal ini, adapun pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini dapat dikategorikan menjadi 3 fungsi, yakni yang pertama, media pembelajaran klasikal atau yang disebut pembelajaran mandiri. Antara lain adalah pemutaran film dan CD interaktif. Yang kedua, teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk alat bantu pembelajaran, yaitu memanfaatkan perangkat lunak atau software komputer untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, teknologi informasi yang berhubungan dengan sumber belajar dalam bentuk internet dengan segala unsurnya. Dalam perkara ini, teknologi informasi sungguh memberi faedah yang cukup besar bagi kita semua, yakni para siswa menjadi mudah dalam menerima pelajaran. Disadari ataupun tidak disadari, dengan adanya teknologi informasi atau sarana komunikasi dalam pembelajaran siswa akan lebih tertarik daripada dibandingkan yang tidak menggunakan teknologi ataupun media. Akan tetapi jika seorang pendidik belum bisa memberikan manfaat yang baik, seperti contoh gagap teknologi atau disebut dengan tidak bisa menggunakan media, maka itu akan memberi kesan tersendiri terhadap dirinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, itu dari kami sendiri, karena kelebihan hanya milik Allah SWT. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.